Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sore, Bu. Hari ini, sore ini hujan ya di tempat saya, mungkin tempat kalian juga. Jadi nanti beritahu saya kalau sinyal saya menghilang ya, suara saya menghilang, tampilan layarnya menghilang. Dan agak berisik karena di rumah saya ada tukang. Jadi mungkin nanti ada bunyi-bunyi apa namanya potongan keramik begitu ya. Oke, kita mulai saja. Ini adalah pertemuan ke-9 karena minggu lalu itu libur nasional. Jadi hari ini akan saya presentasi isi 2 kali ya, isi absen 2 kali. Jadi nanti yang belum hadir tolong diberitahu. Karena tadi pagi nih ya, saya absen, saya isi presentasinya 2 kali. Ada yang tidak hadir begitu, saya isi 1. Untuk yang minggu lalu saya isi masuk, yang minggu ini tidak saya isi masuk karena memang tidak ada informasi ke teman-temannya gitu. Tapi seperti biasa pasti akan ada laporan, Bu, tadi saya masuk sinyalnya jelek, jadi sempatkan waktu kalian untuk sekedar menulis kata hadir ya di dalam kolom chatnya begitu. Jadi ada jejak yang kalian tinggalkan kalau kalian pernah join sore ini ya. Jadi saya tidak terima nanti kalau di WA, Bu, tadi saya masuk tapi sinyalnya jelek. 1 menit saja cukup ya. Nah, Zahra gitu kan kalau hilang sudah ada bekasnya nih. Oh ya, pernah sempat hadir gitu. Ya, tidak sulit ya, ketik hadir saja atau kabari temannya kalau misalnya sinyalnya kuotanya habis gitu. Yang penting ada kabar berita. Oke, kita mulai ya. Jadi hari ini masuk materi ke-9, materinya adalah kalimat efektif. Sebentar. Sudah ada tampilan layarnya? Sudah, Bu. Sudah ya. Oke. Kalimat efektif kita sudah pelajari sebelumnya, ada fonem. Fonem itu adalah huruf begitu ya, ada diksi, morfem, kata. Nah, sekarang kita naik lagi bentuknya ke kalimat. Khusus untuk kalimat kita fokuskan nanti ke kalimat efektif. Mengapa kalimat efektif? Karena di dalam kalimat efektif itu ada semua kalimat. Ya, itu sudah pelajari dari SD. Ada kalimat berita, perintah, ya, kalimat tanya, kalimat aktif, pasif, tunggal, majemuk. Nah, semuanya ada di dalam kalimat. Ini materi yang akan kita pelajari sampai UAS ya. Hari ini kaidah penggunaan dan penyusunan kalimat. Minggu depan kaidah penyusunan dan pengembangan paragraf. Jadi dari kata naik ke kalimat, dari kalimat naik ke paragraf. Lalu membaca, materi berikutnya membaca untuk menulis ya, membacanya bukan membaca versi adik-adik kita. Berbicara pun bukan berbicara sehari-hari tapi berbicara di depan umum. Materi 13, 14, 15 fokus pada penulisan karya ilmiah, laporan ilmiah yang akan dipakai nanti kalian di skripsi ya. Ini untuk UAS. Seperti biasa kita mulai dari pengertian atau definisi. Ya, kalimat adalah satuan bahasa terkecil dalam wujud lisan atau tulisan yang mengungkapkan pikiran yang utuh. Satuan bahasa terkecil yang mengungkapkan pikiran yang utuh. Dari awal, Bu, kemarin fonem katanya satuan bahasa terkecil. Iya, kalau fonem atau huruf itu satuan bunyi bahasa terkecil. Jadi saat apa yang kita ucapkan yang paling kecil itu apa? Huruf-huruf. Satuan bunyi bahasa terkecil. Lalu naik ke kata kemarin. Kata juga satuan terkecil. Iya, satuan bahasa terkecil yang punya makna. Nah, tapi kalau kalimat ini adalah satuan bahasa terkecil yang mengungkapkan pikiran yang utuh. Saat kita bicara huruf A, B, C, itu tidak ada maknanya. Pikiran yang kita ungkapkan pun belum utuh. Kata sudah ada maknanya nih, tapi belum mengungkapkan pikiran yang utuh. Ya, masih satu-satu, mobil, makan apa? Menyuruh makan, minta dibelikan makan,
belum jelas. Jadi belum mengungkapkan pikiran yang utuh, tapi sudah ada maknanya. Makan apa? Makan ada maknanya, tapi tidak mengungkapkan pikiran yang utuh. Nah, untuk pengungkapan pikiran yang utuh harus dalam bentuk kalimat. Bisa lisan, bisa tulisan. Kalau yang lisan itu biasanya diawali dan diakhiri dengan kesenyapan. Saat kita bicara, hening, bicara, hening lagi, itu namanya kalimat lisan. Kalau kalimat tulis, wajib diawali dengan huruf besar, huruf kapital. Ini tidak boleh tidak dalam penulisan, harus diawali dengan huruf kapital atau huruf besar. Dan diakhiri dengan tanda baca. Tanda bacanya ada 3 pilihannya. Bisa tanda titik, tanda seru, dan tanda tanya. Tergantung tujuannya. Kalau informasi berita ya tanda bacanya titik. Kalau kalimatnya perintah, ajakan, kalimat seru pakai tanda seru. Kalau mau bertanya ya pakai tanda tanya ya. Jadi sekali lagi kalimat adalah satuan bahasa terkecil, bisa lisan bisa tulisan yang mengungkapkan pikiran yang utuh. Kalau lisan itu diawali dan diakhiri dengan kesenyapan, kalau tulisan diawali dengan huruf kapital dan diakhiri dengan tanda baca titik, tanda seru, atau tanda tanya sesuai tujuan kalimatnya. Berikutnya unsur-unsur kalimat. Unsur. Nanti akan ada istilah lagi namanya fungsi dan struktur, itu sama ya. Jadi kalau fungsi kalimatnya apa? Nah, kalau kita bicara unsur kalimat itu mungkin dari SD kita sudah tahu. Ada subjek, predikat, objek, pelengkap, dan keterangan, itu namanya unsur kalimat ya. Kalimat terbentuk oleh beberapa kata yang membentuk sebuah gagasan. Masing-masing unsur dibentuk oleh kata atau frasa. Jadi di dalam subjek, di dalam predikat, objek, pelengkap, dan keterangan itu isinya apa? Isinya kata. Yang kita sudah pelajari sebelumnya. Bisa kata, bisa frasa. Apa itu? Kata ini yang satu. Makan, tidur, baca, tulis, sisir, lemari. Nah, itu kata. Frasa itu 2 kata atau lebih yang tidak melebihi batas fungsi, tidak melebihi batas unsur-unsurnya. Ya, misalnya, kalau saya tanya, apakah kalian sudah makan? Sudah. Belum. Nah, sudah dan belum bukan kalimat. Sudah dan belum adalah kata. Karena apa? Karena tidak memenuhi unsur kalimat. Unsur kalimat ya yang wajib itu ada 2. Subjek dan predikat. Ini hukumnya wajib. Yang lain sunnah. Objek, pelengkap, dan keterangan itu boleh ada, boleh tidak, tergantung tuntutan dari predikatnya. Kalau predikatnya perlu objek, berikan objek. Kalau predikatnya perlu pelengkap, berikan pelengkap. Kalau predikatnya perlu keterangan, berikan keterangan. Nah, dulu kan ya, zaman SD tuh, guru pasti mintanya buatlah kalimat SPOK, SPOK aja. Padahal belum tentu sebuah kalimat itu subjek dan predikat saja sudah bisa lengkap gitu ya. Tapi kalau sekali lagi kalau predikatnya perlu objek, ya kasih objek. Dan tidak selalu SPO ya, ada SPPL, pelengkap, beda nanti objek sama pelengkap. Ya. Nah, tadi tidak boleh melebihi batas fungsi. Misalnya apa? Tadi kalau apakah kalian sudah makan? Jawabannya sudah atau belum itu bukan kalimat. Terus jawabannya harusnya apa? Harusnya ada subjek dan predikat. Saya sudah makan. Saya subjek, sudah makan predikat. Ini baru yang namanya
kalimat karena memenuhi unsur kalimat, punya subjek, punya predikat. Saya subjek sudah makan predikat. Saya itu kata, sudah makan itu frasa. Karena terdiri dari dua kata, tapi tidak melebihi batas fungsi. Fungsinya apa? Predikat, ya. Saya sudah makan, saya subjek, sudah makan predikat, bukannya saya subjek, sudah predikat, makan objek, tidak. Sudah makan dua kata, tapi dia predikat, itu namanya frasa. Bisa lebih dari dua kata? Bisa. Kita biasanya memperpanjang sebuah kata menjadi frasa itu pakai konjungsi yang. Gadis itu. Gadis yang berkacamata itu, nah ini subjek semua nih. Panjang ya Bu, iya. Berkacamata bukan predikat, bukan, karena dibatasi oleh itu. Nah, itu membatasi frasa. Gadis yang berkacamata itu, subjek, adalah kekasihku. Nah, predikat dan pelengkap gitu ya. Jadi frasa itu dua kata atau lebih, asal tidak melebihi batas fungsi. Kalau dia masih di subjek, ya berarti dia frasa. Kalau dia masih predikat, ya dia frasa ya. Seperti yang tadi saya katakan, materinya berfokus pada kalimat efektif. Kalimat efektif adalah kalimat yang disusun menurut pola struktur yang benar sesuai dengan situasi yang menyertainya. Pola struktur apa? Yang tadi, subjek, predikat, objek, pelengkap, keterangannya mesti benar. Harus benar, posisinya harus benar. Harus punya subjek dan predikat. Keterangan, hanya keterangan yang boleh di depan sama di belakang, yang lainnya posisinya sama. Dan situasi yang menyertainya. Sebentar. Ya, kita sudah pelajari tentang kesantunan berbahasa. Kita sudah pelajari tentang diksi dan morfem gitu semua ya. Ragam bahasa, variasi bahasa. Artinya kan setiap situasi yang berbeda membuat kita mengucapkan kalimat yang berbeda pula. Nah, itu artinya kita sedang menggunakan sebuah kalimat efektif. Ditambah strukturnya tadi, subjek, predikat, objek, pelengkap, keterangannya benar begitu ya. Selain itu, kalimat efektif juga ya kita dikatakan menggunakan kalimat efektif kalau pendengar atau pembaca itu dapat mudah memahami apa yang kita maksud gitu ya. Jadi supaya pendengar atau pembacanya itu langsung dapat memahami, bagaimana nih kalimatnya? Kalimat efektif itu sederhana dan hemat kata. Ya, jadi kalau dalam bahasa Indonesia, kalimat itu tidak perlu dipanjang-panjangkan. Kalau bisa selesai dengan tadi subjek predikat, kan minimal subjek predikat. Kalau hanya dua kata saja sudah cukup ya dua kata. Tiga kata ya tiga kata, empat kata ya empat kata, jadi tidak perlu dipanjang-panjangkan gitu ya. Jadi kalimat efektif itu adalah kalimat yang benar strukturnya, sesuai dengan situasi yang menyertainya, sederhana, dan hemat kata. Sekarang kita lihat cirinya, ada 7, nanti kita bahas masing-masing ya. Yang pertama, kesepadanan struktur. Sekali lagi, kalau kita bahas struktur, artinya kita bicara SPOK tadi ya, SPOK. Keparalelan bentuk, ketegasan makna,
kehematan kata, kecermatan penalaran, kepaduan gagasan, dan kelogisan bahasa. 1. Kesepadanan struktur. Sepadan artinya seimbang. Sama, seimbang. Seimbang antara apa nih? Apa yang kita pikirkan, ya, gagasan yang ada di kepala kita dengan struktur bahasa yang dipakai itu nyambung, gitu ya. Sepadan, seimbang. Kesepadanan kalimat itu diperlihatkan oleh kesatuan gagasan yang kompak, yang sama, dan kepaduan pikiran yang baik. Caranya bagaimana? Tadi di awal saya katakan, sebuah kalimat itu minimal harus punya subjek dan predikat. Ya, ini kan yang wajib. Jadi syarat yang pertama adalah kalau mau kalimatnya itu sepadan, kalimat itu harus punya subjek dan predikat yang jelas. Ada dan jelas. Kejelasan subjek dan predikat suatu kalimat dapat dilakukan dengan menghindarkan pemakaian kata depan atau preposisi. Kita punya istilah sama kayak bahasa Inggris, preposisi. Dalam bahasa Indonesia namanya kata depan. Ya, kata depan itu ada di, ke, dari, pada, untuk, tentang, mengenai, menurut. Nah, ini namanya preposisi. Ya. Gunanya apa kalau kita bicara struktur? Ya, untuk preposisi ini fungsinya adalah pembentuk keterangan. Di kampus, ke Bali, dari rumah, itu semuanya keterangan. Ya. Keterangan, fungsinya keterangan. Terus tidak bolehkah meletakkan preposisi ini di awal subjek? Kalau fungsinya keterangan, boleh. Dari kemarin saya tidak enak badan. Dari kemarin keterangan waktu, boleh. Tapi kalau hanya preposisi saja sendirian, tanpa ada kata lain yang menyertainya, itu bukan keterangan, malah jadi kalimatnya, membuat kalimat jadi tidak sepadan. Contoh, bagi semua mahasiswa perguruan tinggi ini, ini keterangan nih, harus membayar predikat, uang kuliah objek. Artinya kalimatnya tidak punya subjek, sedangkan tadi minimal sebuah kalimat kan harus punya subjek dan predikat. Kalau tidak punya subjek, artinya kalimatnya tidak sepadan, strukturnya salah. Terus bagaimana supaya benar? Buang preposisi baginya. Ya. Semua mahasiswa perguruan tinggi ini subjek. Ini panjang nih, ini namanya frasa. Ya. 2 kata atau lebih yang tidak melebihi batas fungsi. Fungsinya apa? Subjek semua. Semua mahasiswa perguruan tinggi ini subjek, harus membayar frasa lagi, predikat, uang kuliah, objek. Ini frasa lagi. Ini baru betul, baru sepadan strukturnya. Ya, jadi jangan ada preposisi, jangan ada kata depan di depan subjek kalau fungsinya bukan untuk keterangan. Ya, kalau ada kata-kata lain sebagai keterangan silakan, tapi kalau hanya preposisi sendiri nanti subjeknya berubah jadi keterangan dan itu tidak boleh. Ya. Subjek dan predikatnya jelas, harus ada, tapi juga jangan 2. Nah, yang kedua, ya, tidak terdapat subjek ganda. Jadi jangan, tadi Bu Rizka bilang subjek dan predikat itu wajib, sekarang kasih 2 deh subjeknya. Tidak perlu. Predikat boleh 2. Dalam kalimat majemuk, predikat itu boleh 2. Saya makan lalu minum. Makan, minum itu predikat. 2. Makan, minum. Predikatnya 2. Tapi subjek hanya boleh 1. Jadi kalau kalimatnya saya makan lalu saya minum, itu salah. Tidak sepadan. Karena subjeknya ada 2.
satunya bisa dibuang. Ya, nah sama seperti ini. Kan saya, tadi saya itu kata-katanya sama. Nah, sekarang nih subjeknya kalaupun kata-katanya berbeda tetap tidak boleh. Penyusunan laporan itu subjek, saya subjek, dibantu predikat oleh para dosen objek. Terlihatnya tidak salah, tahu maksudnya. Tapi kalau kita lihat dari kesepadanan strukturnya, ya salah. Ya, karena subjeknya ada dua. Jadi, caranya bagaimana nih supaya jadi sepadan? Maka yang paling mudah mengikuti yang pertama tadi, tambahkan preposisi. Tambahkan kata depan. Ya. Tambahkan kata depan, pilih yang mana yang bisa berterima. Sama seperti yang kalimat kedua. Soal itu subjek. Saya subjek. Kurang jelas predikat. Subjeknya ada dua, maka tambahkan preposisi buat salah satunya jadi keterangan. Yang kalimat pertama, tambahkan preposisi dalam. Dalam penyusunan laporan itu, karena sudah ada preposisinya, maka sudah berubah jadi keterangan nih. Sudah bukan subjek lagi. Dalam penyusunan laporan itu, keterangan. Saya subjek, dibantu predikat oleh para dosen objek. Yang kedua, jadi kita boleh pilih ya, kalau tidak berterima ya ganti yang satu. Bagi soal itu saya kurang jelas, kalimatnya tidak berterima. Oke, kalau begitu kita boleh tukar. Bagi saya keterangan, bagi itu preposisi artinya keterangan. Bagi saya keterangan. Soal itu subjek, kurang jelas predikat. Yang pertama subjek dan predikatnya jelas, yang kedua tidak terdapat subjek ganda. Ketiga, kata penghubung intrakalimat tidak dipakai pada kalimat tunggal. Nah, kalimat itu kan ada kalimat tunggal, ada kalimat majemuk. Kalimat tunggal itu yang predikatnya satu. Majemuk itu predikatnya dua atau lebih. Tadi saya makan lalu minum itu kalimat majemuk. Jadi bukan kalimat majemuk itu kalimat yang panjang, bukan. Pendek pun kalau predikatnya dua itu namanya majemuk. Panjang pun kalau tidak ada predikatnya lagi karena predikatnya cuma satu, yaitu namanya kalimat tunggal. Ya, jadi kita punya kalau tadi preposisi kata depan. Nah, sekarang ini namanya kata penghubung, nama lainnya konjungsi. Sama ya bahasa Inggris conjunction. Konjungsi kata penghubung. Nah, untuk konjungsi, itu ada konjungsi atau kata penghubung yang hanya boleh di dalam kalimat atau nama lainnya intrakalimat. Ada yang boleh antar kalimat kalau kalian menulis besok ya laporan, makalah, skripsi, pilihlah kata penghubung atau konjungsi ya yang tepat untuk menyambungkan kalimat gitu kan. Kalian akan mengutip nih, mengutip terus disambung biar kalimatnya jadi nyambung gitu. Nah, itu pilihan konjungsinya harus tepat. Tidak semua konjungsi bisa menghubungkan kalimat apalagi paragraf. Seperti apa? Dan atau itu tidak boleh ada di awal ya. Jadi nggak boleh ada tiba-tiba dan saya. Ya, tidak boleh. Dan itu hanya boleh di dalam. Atau itu hanya boleh di dalam. Termasuk yang sehingga nih. Jadi kalau ada kalimat kami datang agak terlambat titik. Sehingga kami tidak dapat mengikuti acara pertama, maka ini salah. Karena sehingga adalah kata penghubung intrakalimat yang hanya boleh di dalam kalimat. Terus bagaimana, Bu? Titik yang di tengah kita buang. Buat jadi kalimat majemuk. Kalimatnya jadi panjang nih. Jadi satu kalimat yang tadinya dua kalimat jadi satu kalimat. Kami datang agak terlambat sehingga kami tidak dapat mengikuti acara pertama. Bu, saya nggak mau kalimatnya jadi panjang. Oh, kalau begitu, ubah konjungsinya dengan konjungsi yang lain.
Apa yang boleh? Ada. Oh, itu enggak. Yang boleh adalah oleh karena itu. Oleh karena itu adalah konjungsi antar kalimat. Jadi boleh ada di depan ya. Jadi kalau misalnya besok mau menyambungkan nih kalimat dengan kalimat, oleh karena itu, nah itu boleh di depan. Ya, jadi pilihannya sekali lagi dua. Kalau mau bertahan dengan konjungsi sehingga, maka titik yang di tengah hapus, itu jadi kalimat majemuk. Tapi kalau mau kalimatnya tetap dua, berarti ganti kata penghubungnya yang sehingga tadi jadi oleh karena itu. Ya, 1 subjek dan predikat harus jelas, 2 tidak terdapat subjek ganda, 3 kata penghubung intrakalimat tidak dipakai pada kalimat tunggal, yang keempat predikat kalimat tidak didahului oleh kata yang. Tadi saat saya bahas frasa, cara untuk memperluas kata itu apa? Memperluas kata dengan frasa itu biasanya pakai konjungsi yang. Tadi ya gadis itu, gadis yang berkacamata itu, pria berbaju merah itu, gitu. Ya. Nah, jadi kalau misalnya ada kata yang, konjungsi yang di apa namanya sebelum predikat, kalimatnya jadi apa namanya? Itu jadi bukan kalimat tapi frasa, ya. Kalimatnya jadi tidak selesai nih gini. Bahasa Melayu yang berasal bahasa Indonesia yang berasal dari bahasa Melayu. Bahasa Indonesia yang berasal dari bahasa Melayu, ini frasa, ini masih subjek. Harus ada predikatnya. Bahasa Indonesia yang berasal dari bahasa Melayu adalah bahasa nasional, harus begitu. Ada lagi kalimatnya. Kampus kami yang terletak di belakang DPPP 3 terdiri dari 4 lantai. Tapi kalau misalnya Bu, saya nggak mau dipanjangin lagi Bu kalimatnya segitu saja, ya yangnya dibuang. Ya, bahasa Indonesia berasal dari bahasa Melayu. Bahasa Indonesia subjek berasal predikat dari bahasa Melayu keterangan. Kampus kami terletak di belakang DPPP 3, kampus kami subjek terletak predikat di belakang DPPP 3 keterangan. Ya, jadi sekali lagi jangan menggunakan konjungsi yang sebelum predikat kalau kalimatnya mau selesai. Tapi kalau mau lebih panjang karena tujuannya ingin memperluas frasa, maka pakai konjungsi yang tapi di belakangnya predikatnya harus ada ya, jangan hilang. Yang kedua, keparalelan bentuk. Tadi strukturnya harus sepadan. Nah, sekarang bentuknya harus paralel. Artinya sama. Sama bentuknya. Kalau di depannya itu nomina, ya belakangnya juga. Kalau di depannya pakai penanda kalimat aktif, belakangnya juga. Kalimat aktif itu biasa pakai imbuhan me dan ber. Kita kan punya imbuhan nih. Bahasa Indonesia ada imbuhan ya. Me, ber, ter, di, ke, pe, se. Nah, ini semuanya harus sama. Kalau di depannya me, di belakangnya juga me. Kalau di depannya di, tengah-tengahnya di belakangnya juga di. Karena apa? Karena me itu aktif. Ber itu aktif. Di pasif. Ter juga pasif. Jadi jangan dicampur-campur sama kalau kita bicara kadang depannya aku, belakangnya saya. Itu artinya tidak paralel. Jadi depan, tengah, belakang harus sama. Contoh. Polisi menangkap pencuri itu karena sudah diketahui persembunyiannya. Kita tahu maksudnya gitu ya. Tahu maksudnya. Polisi menangkap pencuri karena pencuri udah diketahui nih persembunyiannya. Tapi secara bentuk ya kalimat ini tidak paralel. Mengapa tidak paralel? Karena di depan pakai penanda aktif, di belakang pakai penanda pasif.
Ini yang mau dibicarakan siapa sebenarnya, polisi atau pencurinya? Polisi menangkap. Oh, berarti polisi aktif kan? Polisi menangkap pencuri itu karena sudah diketahui persembunyiannya. Diketahuinya siapa yang diketahui? Pencuri. Loh, polisi atau pencuri? Artinya harus sama. Ya, kalau fokusnya pada polisi, polisi menangkap pencuri itu karena sudah mengetahui persembunyiannya. Siapa yang menangkap? Polisi. Siapa yang mengetahui? Polisi. Tapi kalau fokusnya, ide gagasannya pada pencuri, ya berarti ditangkap dan diketahui. Siapa yang ditangkap? Pencuri. Siapa yang diketahui persembunyiannya? Pencuri juga. Ini namanya paralel bentuknya. Ya, harus sama. Karena idenya jadi berubah nanti. Ini ngomongin yang mana nih? Ya, sama. Kalimat yang kedua juga. Tahap terakhir penyelesaian gedung itu adalah kegiatan pengecatan tembok, memasang penerangan, pengujian sistem pembagian air, dan pengaturan tata ruang. Sudah ada penyelesaian, pengecatan, penerangan, pengujian, pembagian, pengaturan, kok tiba-tiba ada memasang. Nah, ini artinya kalimatnya tidak paralel. Mudah kok caranya, ubahlah jadi pean lagi, pemasangan. Ya, penyelesaian, pengecatan, pemasangan, penerangan, pengujian, pembagian, pengaturan kan jadi paralel. Kalau mau ya semuanya menyelesaikan, mengecat, memasang, menerangi, menguji, membagi, mengatur, nah, itu aja. Ya, jadi harus sama semuanya. Jadi paralel bentuknya. Bentar. Mama mengomel dulu sebentar. Oke, yang ketiga adalah ketegasan makna. Ya, ketegasan makna. Jadi kan tadi apa yang mau kita ucapkan, apa yang mau kita tulis supaya maksudnya lebih cepat sampai, maka kita harus menekankan perlakuan atau penonjolan pada ide pokok kalimat, sama seperti tadi yang polisi dan pencuri. Kita mau menekankan ide pokoknya pada yang mana nih, gitu ya. Kalau misalnya pada polisi, maka begitu kalimatnya. Polisinya letakkan di depan. Pencuri ya pencurinya letakkan di depan nanti di dalam sebuah kalimat ya. Seperti contoh, seperti cara yang pertama. Yang pertama meletakkan kata yang ditonjolkan itu di awal kalimat. Yang kedua membuat urutan kata secara bertahap, baik dari bawah ke atas atau atas ke bawah. Yang ketiga, yang paling mudah supaya orang tahu kita mau ngomongin apa, mengulang atau repetisi. Yang keempat, melakukan pertentangan terhadap ide yang ditonjolkan. Dan yang kelima, menggunakan partikel penegasan lah. Kita lihat satunya. Sebentar. Yang pertama, tadi ya seperti yang polisi dan pencuri, kita letakkan kata yang ditonjolkan itu di awal kalimat. Nanti kalau kita belajar tentang paragraf juga ada namanya paragraf deduktif. Walaupun ada induktif, tapi biasanya orang akan lebih mudah mengetahui kalau kalimat utama itu ada di awal ya. Sama kalimat juga. Pancasila harus kita amalkan dengan penuh tanggung jawab. Pancasila harus kita amalkan dengan penuh tanggung jawab. Ini artinya gagasannya adalah Pancasila. Bu, saya mau pertanggung jawabnya, Bu, yang jadi ide pokoknya. Maka kita letakkan itu di awal. Dengan penuh tanggung jawab, Pancasila harus kita amalkan.
Nah, gitu ya. Jadi biasanya kita harus kita letakkan kata yang penting atau ide pokoknya itu di awal kalimat. Yang kedua, membuat urutan kata yang bertahap. Kadang-kadang kan kita kalau bicara tuh supaya maknanya tegas begitu, kita akan membuat urutan kata. Nah, urutan katanya jangan acak ya. Dari bawah, tengah sampai atas. Jangankan belasan atau puluhan. Jangankan belasan atau puluhan, ratusan bahkan ribuan orang meninggal dunia dalam bencana banjir di desaku. Jangankan belasan, bukan 11 nih. Oh, bukan puluhan juga, bukan ratusan, tapi ribuan. Jadi ada apa namanya ya, urutan yang bertahap atau kebalikannya ya, anti klimaks. Jangankan gedung bertingkat, rumah mewah, rumah sederhana, bahkan gubuk pun aku tak punya. Itu kan dari atas sampai bawah, jadi menegaskan makna kalau dia nggak punya, gitu ya, tidak punya apa-apa. Yang pertama, meletakkan kata yang ditonjolkan di awal kalimat. Yang kedua, membuat urutan kata secara bertahap. Yang ketiga, melakukan pengulangan kata atau repetisi. Tadi seperti yang saya katakan, paling mudah sih pakai mengulang. Ya, mengulang beberapa kata, tapi hati-hati kalau misalnya mengulangnya terlalu banyak, nanti kalimatnya malah jadi tidak efektif ya. Jurusan teknik di Politeknik Universitas Indonesia ialah teknik mesin, teknik sipil, dan teknik elektro. Artinya sedang membicarakan jurusan teknik di Politeknik, teknik mesin, teknik sipil, teknik elektro. Yang keempat, melakukan pertentangan terhadap ide yang ditonjolkan. Nah, ini sebenarnya bisa buat kalimat itu tanpa melakukan pertentangan ide. Tapi efeknya kurang tegas. Ini saya ambil contoh dari kalimat beku, namanya kalimat beku, karena ini adalah kalimat dari undang-undang. Ya. Kalimatnya begini, kekuasaan presiden tidak tak terbatas. Kekuasaan presiden tidak tak terbatas. Tidak tak terbatas kan artinya terbatas. Mengapa kalimatnya nggak kekuasaan presiden terbatas? Efeknya kurang tegas. Karena kepala negara tidak hanya presiden. Ada yang lain, misalnya raja. Kekuasaan raja tidak terbatas. Tapi kekuasaan presiden tidak tak terbatas. Nah, untuk membedakan dengan kepala negara, kepala pemerintahan yang lain, untuk menegaskan kalau kekuasaannya itu tidak tak terbatas loh. Nah, makanya kalimatnya dengan melakukan pertentangan terhadap ide yang ditonjolkan. Dan yang terakhir, menggunakan partikel penegasan lah. Jadi kita partikel tuh punya 3 ya dalam bahasa Indonesia. Partikel itu adalah kah dan pun. Lah, kah, pun. Ya, lah, kah, pun. Kalau lah itu untuk kalimat berita, kah untuk kalimat tanya, pun itu kalimat berita dan bisa menggantikan kata juga ya. Jadi saya pun, saya juga, dia pun, dia juga. Nah, lah ini selain untuk kalimat berita, juga bisa untuk menegaskan makna. Sama seperti yang tadi melakukan pertentangan pada ide yang ditonjolkan, partikel penegasan ini juga akan memberikan efek yang berbeda, lebih tegas daripada tanpa partikel lah. Dia pembunuh suamiku.
mereka yang tidak ingin kau berada di sini. Dialah pembunuh suamiku, merekalah yang tidak ingin kau berada di sini. Jadi tidak ada orang lain lagi, ya dialah dan mereka lah gitu. Jadi efeknya lebih tegas yang ditimbulkan daripada tanpa partikel lah. Tadi ya didefinisikan katanya kalimat efektif itu adalah sederhana dan hemat kata. Artinya dalam sebuah kalimat efektif, semua unsur-unsur di dalam kalimat itu harus berfungsi dengan baik. Unsur yang tidak mendukung makna kalimat atau mubazir, kita bilang ya bahasanya mubazir. Kata-kata yang mubazir, unsur-unsur yang mubazir itu harus kita hindarkan, harus dibuang. Ya, apa yang bisa kita hemat dari sebuah kalimat? Yang pertama tadi penghematan subjek, di awal kan sudah ya, jadi subjek hanya boleh satu. Penghilangan hiponimi, kita punya hipernim, hiponim, kita punya kata umum dan kata khusus, ya. Penghilangan kata depan dari dan daripada yang tidak penting, jadi kalau tidak penting ya tidak perlu. Penyingkatan kata, penyingkatan ungkapan, dan penyingkatan kalimat. Kita bahas satu-satu. Yang pertama adalah penghematan subjek. Subjek itu wajib, tapi hanya boleh satu. Ya, baik subjek dengan kata-kata yang sama ataupun subjek dengan kata-kata yang berbeda. Tadilah semua contoh-contoh yang di awal ya, subjek itu hanya boleh satu. Ya, sama seperti yang sekarang nih. Hadirin serentak berdiri setelah mereka mengetahui inspektur upacara memasuki lapangan upacara. Terus bagaimana supaya hemat? Ya buang. Buang salah satunya, tapi hati-hati dalam membuang subjek yang dua ini. Ya, tadi kan pilihannya kalau tidak apa namanya kalau tidak kita buang, kita bisa ubah jadi keterangan begitu ya. Nah, ini kita buang. Hadirin serentak berdiri setelah mereka mengetahui inspektur upacara memasuki lapangan upacara. Kalau kita buang yang depan bisa tidak ya, berterima tidak ya kalimatnya? Serentak berdiri setelah mereka mengetahui inspektur upacara memasuki lapangan upacara, tidak berterima kalimatnya. Berarti kita buang yang kedua. Hadirin serentak berdiri setelah mengetahui inspektur upacara memasuki lapangan upacara. Subjeknya jadi tinggal satu, kalimatnya hemat. Yang kedua, penghilangan hiponimi. Ya. Mereka turun ke bawah melalui tangga samping kantor, turun ke bawah, naik ke atas, maju ke depan, mundur ke belakang. Orang-orang sudah tahu kalau turun itu ke bawah dan ke bawah itu turun, maka pilih saja salah satunya. Ya, ini namanya kalau dalam majes pleonasme, berlebihan kata-katanya. Hari Kamis tanggal 2 bulan Juni tahun 2022. Ini semua juga sudah tahu Kamis itu hari, 2 Juni itu tanggal, dan bulan 2022 itu pasti tahun. Jadi tidak perlu ditulis ya. Kamis 2 Juni 2022 itu sudah cukup. Pertama, subjeknya hanya boleh satu, kedua hilangkan hipernimnya kalau sudah hiponim, kalau hiponim sudah cukup, atau hilangkan hiponimnya kalau hipernimnya sudah cukup. Yang ketiga, penghilangan kata depan dari dan konjungsi daripada yang tidak tepat. Ini biasanya di kalimat lisan.
Ya, kebiasaan orang untuk berbicara. Anak dari tetangga saya akan dilantik menjadi dokter. Pacar dari anak saya akan datang nanti sore. Dari preposisi. Preposisi adalah penanda keterangan. Keterangan boleh di awal, boleh di akhir, tapi tidak boleh di tengah-tengah. Ya, jadi kata darinya kita buang. Anak tetangga saya akan dilantik menjadi dokter. Anak tetangga saya sudah cukup. Perbuatan daripada para perampok itu sangat mencemaskan masyarakat. Daripada adalah konjungsi membandingkan. Saya lebih menyukai durian daripada apel. Membandingkan durian dengan apel, betul. Tapi kalau perbuatan daripada para perampok membandingkan apa? Tidak ada yang dibandingkan, oleh karena itu konjungsinya harus dibuang. Bahkan ada yang mengucapkannya gini, perbuatan daripada yang mana? Daripada yang mana? Ini kan kebiasaan. Ya, di mana hal yang saya lakukan, di mana apa, di mana kan tempat, begitu ya, dan harusnya ada di belakang atau di depan. Jadi ini adalah kesalahan-kesalahan biasa yang dalam bentuk kalimat lisan karena kebiasaan, kesalahan karena kebiasaan. Kalau tidak tepat, buang. Penyingkatan kata. Surat kabar harian Kompas memberitakan tentang korupsi di instansi pemerintah. Kompas adalah surat kabar harian, jadi nggak perlu ditulis lagi, langsung saja Kompas memberitakan tentang korupsi di instansi pemerintah. Kalau Kompasnya nanti dipikir itu adalah penunjuk arah, tidak mungkin, karena Kompas penunjuk arah tidak bisa memberitakan sesuatu, jadi Kompas yang dimaksud pasti surat kabar. Kalau tadi kata disingkat, ungkapan disingkat, kalimat pun juga disingkat. Intinya kan kalimat efektif adalah hemat kata. Ya. Kalau bisa satu kata, jangan dua kata. Mempunyai pendapat, ganti jadi berpendapat. Tadi kan saya katakan kalau penanda kalimat aktif itu pakai imbuhan me dan ber. Jadi masih betul nih, mempunyai pendapat jadi berpendapat. Ini masih aktif. Memakai kacamata, berkacamata, sama. Ya. Penulis mengadakan penelitian mengenai hama warang, mengadakan penelitian mengenai, ganti jadi satu kata, meneliti, cukup. Jadi sekali lagi, ya tidak perlu memanjang-manjangkan kalimat kalau kalimatnya jadi tidak efektif. Kalau bisa satu kata, mengapa harus dua kata? Itulah kalimat efektif. Yang kelima, kecermatan penalaran. Jadi strukturnya harus betul, sesuai dengan situasi, tapi selain itu juga harus bernalar. Ya, logis, nanti ini nyambung ke yang logis yang ketujuh juga. Kecermatan penalaran. Kalimat yang baik juga harus mengandung pengertian yang jelas, tidak membingungkan, tidak ambigu, tidak menimbulkan tafsiran ganda. Ya kan tadi yang dibicarakan sama yang diterima itu kan harus maunya sama nih. Gitu ya. Jadi tidak boleh ambigu. Jangan sampai saya ucapkan A tapi karena kalimat saya ambigu nanti yang mendengarkan ada yang menanggapinya dengan B atau C. Itu namanya memiliki tafsiran ganda. Saat kita belajar tentang kata baku yang cendikia kemarin ya, yang rumah mewah sang jutawan gitu ya, variasi ya. Rumah sang jutawan yang aneh, maaf. Rumah sang jutawan yang aneh kan itu ambigu. Rumahnya yang aneh atau jutawan yang aneh. Sama seperti kalimat ini. Mereka mengantar iring-iringan jenazah ke kuburan. Selintas ini tidak salah nih. Kita tahu yang dimaksud nih. Ya, oh ada jenazah dianterin ke kuburan. Tapi kalau kita cermati penalarannya, mereka mengantar iring-iringan jenazah ke kuburan, artinya yang diantarkan adalah iring-iringannya. Ngapain iring-iringan itu kita antarkan begitu ya? Jadi kalimatnya ini
tidak bernalar, tidak cermat penalarannya. Ya. Sebenarnya apa sih yang kita antarkan? Kan jenazahnya, bukan iring-iringannya. Maka buatlah kalimat seperti itu. Mereka mengantar jenazah ke kuburan. Atau mereka mengiringi jenazah ke kuburan. Jadi pilihannya dua, mau yang mana? Tapi kalau yang di awal tadi salah, tidak bernalar, tidak cermat penalarannya. Yang keenam, kepaduan gagasan. Kepaduan gagasan. Kepaduan berarti adanya hubungan timbal balik antar unsur yang membentuk kalimat. Dan kepaduan ini akan rusak. Kita kembali ke struktur lagi nih, ya. Yang pertama, letak kalimat tidak sesuai dengan pola kalimat seperti yang saya katakan dari awal. Kalimat itu wajib ada subjek dan predikat, begitu ya. Di belakangnya kalau predikatnya perlu objek berarti nanti SPO. Kalau perlunya pelengkap berarti SPPL. Kalau perlunya keterangan berarti nanti akan SPK. Kalau objek dan keterangan SPOK. Nah, K di sini keterangan boleh di depan, boleh di belakang. Pakai apa tadi? Pakai preposisi gitu kan ya. Nah, selain itu nggak boleh. Tidak boleh pindah lagi. Ya, keterangan tidak boleh ditengahkan tadi saat kita bicara dari anak dari tetangga itu pasti salah karena darinya ada di tengah. Sama seperti kalimat yang ini. Petani sebelum ada kebijakan impor gula dari pemerintah tidak pernah mengalami kerugian hingga puluhan juta rupiah. Sebelum, setelah, sesudah tidak mungkin ada di tengah-tengah. Ya. Jadi harus dipindahkan. Boleh di awal, boleh di akhir. Sebelum ada kebijakan impor gula dari pemerintah, keterangan. Petani, subjek, tidak pernah mengalami predikat, kerugian hingga puluhan juta rupiah, objek. Ini baru betul. Bu, saya mau yang normal, seperti kata guru SD saya, SPOK. Boleh. Petani tidak pernah mengalami kerugian hingga puluhan juta rupiah sebelum ada kebijakan impor gula dari pemerintah. SPOK atau KSPO, tapi K-nya tidak di tengah-tengah. Gitu ya. Salah menggunakan kata depan dan kata hubung tadi, preposisi dan konjungsi. Preposisi dan konjungsi ya harus benar. Kalau salah dibuang, ya, membahayakan bagi negara. Bagi, sekali lagi, bagikan fungsinya keterangan. Jadi buang, membahayakan negara saja sudah cukup. Kebutuhan akan makan oleh manusia tidak dapat menunggu hari esok. Sudah akan oleh yang tidak jelas begitu, maka harus dibuang. Membahayakan negara, kebutuhan makan manusia tidak dapat menunggu hari esok. Jadi sekali lagi ya, tidak perlu ditambah-tambahkan panjang-panjang, tapi ternyata malah salah, secukupnya saja. Buang-buang-buang yang tidak perlu, yang mubazir dibuang. Yang ketiga, pemakaian kata yang tumpang tindih ini juga sering nih, tanpa disadari ya. Demi untuk kepentingan Anda sendiri, Anda dilarang merokok. Sudah demi untuk Andanya dua pula gitu ya. Jadi Andanya pilih satu, demi untuknya juga pilih satu. Demi kepentingan sendiri, Anda dilarang merokok.
Untuk kepentingan sendiri, Anda dilarang merokok. Ya, demi untuk agar supaya berjalan dengan lancar, agar bisa berjalan dengan lancar, agar dapat berjalan dengan supaya berjalan dengan lancar, pilih salah satu. Adalah merupakan lagi, ya, pilih salah satu, jangan tumpang tindih, yang maknanya sama tidak usah diulang-ulang. Ya, para mahasiswa, para dosen-dosen, itu apalagi. Salah menggunakan keterangan aspek. Nah, kita kan punya imbuhan tadi itu ya, berpetesa itu, ya. Penggunaan imbuhan itu dapat membuat kalimat menjadi lebih efektif, menjadi lebih baku. Walaupun aslinya nih katanya memang sudah baku. Kalau kita buka Kamus Besar Bahasa Indonesia, itu ada di kamus. Tapi kalau dalam kalimat sebaiknya pakai imbuhan. Apa saja? Beli, baca, tulis, buang. Nah, itu harus ada imbuhan, ya, atau partikel. Saya sudah beli buku itu, saya sudah membeli buku itu, menjual, membaca, menulis, membuang, buanglah. Nah, ya. Kalau kita cari kata buang, beli, baca ada di kamus, tapi kalau dalam kalimat, kalau tanpa keterangan aspek, kalau tanpa imbuhan, kalimatnya jadi salah. Ya, sekali lagi, kepaduan gagasan itu akan rusak kalau pola kalimatnya salah. KSPO atau SPOK salah menggunakan kata depan dan kata hubung, kalau tidak perlu buang saja. Penggunaan kata yang tumpang tindih, keterangan aspek harus pakai imbuhan ya. Dan yang terakhir, kalimat efektif harus logis, bernalar dan logis. Tadi kan bernalarnya sudah, sekarang logis, harus masuk akal. Walaupun sebenarnya orang tuh tahu sih maksudnya begitu ya, obat tetes mata Insto dapat menghilangkan mata merah. Iya, orang tahu itu kan obat untuk menghilangkan mata merah. Mata merah nanti hilang sama mata-matanya. Nah, sebaiknya pakai menyembuhkan mata merah supaya matanya tidak merah lagi, bukan hilang. Nah, gitu ya. Sama seperti kan banyak yang membawa HP harap dimatikan. Yang membawanya loh yang dimatikan, ya. Yang membawa helm harap dititipkan, yang membawa motor harap dikunci. Nah, ya. Orang tahu maksudnya, tapi tidak logis. Dicari guru autis untuk mengajar, guru autis, gurunya yang autis. Harusnya dicari guru untuk mengajar siswa autis. Nah, itu ya, kalimat-kalimat seperti ini harus logis. Kawasan dilarang merokok, artinya kawasannya yang dilarang merokok, orangnya tidak. Mengerti maksudnya, tapi tidak logis. Termasuk yang ini. Kira-kira nih terakhir ya, coba jawab sama-sama. Yang mana yang betul? Mana kira-kira dari kalimat ABC yang betul? Yang logis, yang efektif. Yuk. Yang B, Bu. Yang B? Hmm. Yang B efektif. Ada lagi? Ada lagi kah? Gue nggak ngerti ya. Yang B nih, yang lain setuju? B? Wafa sudah buka mic. Amalia, Septi? Mana? Setuju dengan B? Yang C, Bu. Yang C.
Kalau yang A tidak ada yang pilih nih. Yang A tidak ada yang pilih nih. Oke, kita lihat ya. Dengan mengucap puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, selesailah karya tulis ini. Salahnya di mana? Dengan mengucap puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, selesailah karya tulis ini. Salahnya apa? Di karya tulis ini ya, Bu. Karya tulis ininya. Logis tidak? Ini gini nih, dengan mengucapkan puji syukur, selesai karya tulis ini. Logis tidak? Kita mengucapkan syukur karena apa sih? Karena udah selesai. Udah selesai. Tapi kalau ini dengan mengucapkan puji syukur, selesai. Yang mengerjakan siapa? Tuhan Yang Maha Esa berarti ya. Kalau kalimatnya seperti ini, saya bisa bikin skripsi 10. Ya. Karena dengan mengucapkan puji syukur, selesai karya tulis ini. Ini tidak logis kalimatnya. Ya. Yang B. Tadi kata Romli ya, jawabannya B ya. Penulis mengucapkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena karya tulis ini dapat diselesaikan. Ini logis. Logis, tapi ada yang salah. Ini tidak paralel. Nah, di depan coba lihat imbuhannya apa, di belakang imbuhannya apa. Logis, itu betul. Penulis mengucapkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, betul, karena karya tulis ini dapat diselesaikan. Logis, jadi mengucapkan puji syukurnya karena karya tulisnya bisa diselesaikan gitu. Ya. Tapi, di depan ada mengucapkan, di belakang ada diselesaikan. Mengucapkan itu adalah penanda kalimat aktif, diselesaikan adalah penanda kalimat pasif. Nah, gitu ya, logis, masuk akal, tapi tidak paralel. Tetap kita katakan tidak efektif. Yang C, ini baru. Ya, logis dan sesuai dengan struktur yang benar. Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena penulis dapat menyelesaikan karya tulis ini. Dia mengucapkan puji syukur karena menyelesaikan karya tulis ini. Ya, oke. Jadi ini adalah ciri dari kalimat efektif. Silvi sudah selesai berteduhnya. Hujan di mana-mana sepertinya ya. Oke, ya. Kita absen yang masih di luar. Di sini ada berapa nih? 28. Dia Ayu. Hadir, Bu. Anita Rahman. Hadir, Bu. Mala Komala. Hadir, Bu. Romli ada Yulita. Hadir, Bu. Ravelina. Hadir, Bu. Lulu ada Ade Sukma. Ade Sukma yang keluar ya? Udah keluar, Bu. Ya. Septi Berta. Siti Nurmaya. Halo, ayo dia. Hadir, Bu. Fahmi Rizky. Fahmi Rizky Fadila, wadahnya Fahmi Fadila sama ya. Sulistiani. Sulistiani. Tolong cari di kolom chat ya. Sulistiani. Mohon maaf Ibu, Siti Nurmaya hadir. Ya, ada. Sulis ya, cari Sulis ya. Ananda Sela. Oke. Ya, Sri Amalia. Hadir, Bu. Sebentar. Ini saya hilang nih. Iskandar. Hadir, Bu. Nia Febri.
Nia Febriana ada, Azahra ada, Mutiara, Hadir, Bu. Nia Mulyani ada, Septia Wafa ada, Wafa ya namanya. Indah Okta, Hadir, Bu. Viva, Hadir, Bu. Teguh, Hadir, Bu. Arif, Hadir, Bu. Siti Askia, Hadir, Bu. Siva Fauzia, Hadir, Bu. Telinia, Hadir, Bu. Silvi Nuraini. Sulistiani, Ibu Silvi hadir, Ibu. Maaf. ya. Baru sampai. Oke, Sulistiani, Terima kasih. Sulis nggak ada, Bu. Nggak ada, Bu. Di Di- partisipan juga. di chat. Nggak Di ada chat juga, juga Bu. nggak ada. Oke. Tapi masih aktif ya? Masih, Bu. Pertemuan lalu saya isi hadir, tapi pertemuan hari ini tidak saya isi hadir ya. Oke, ya, jadi kita akan bertemu Kamis depan dengan materi paragraf. Ya, ada pertanyaan? Materi nanti di e-learning ya. Oke. Terima kasih. Sampai di sini pertemuan kita hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Waalaikumsalam warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Sore, Bu.